Pada bulan September 2005, dunia World of Warcraft tiba-tiba diguncang oleh wabah mematikan yang menyebar begitu cepat, dikenal dengan nama Corrupted Blood. Ini bukan sekedar masalah dalam game. Wabah ini membuat kota-kota virtual lumpuh, memaksa pemain untuk mengungsi, bahkan memicu kekacauan dan kepanikan di seluruh server. Banyak yang menganggapnya sebagai pandemi virtual pertama dalam sejarah game online. Menariknya, fenomena ini tidak hanya menjadi kisah legendaris di kalangan gamer, tetapi juga menarik perhatian para ilmuwan dan ahli epidemiologi. Mereka melihat bahwa perilaku para pemain selama insiden ini, dari kepanikan massal, upaya membantu, hingga mereka yang justru sengaja menyebarkan wabah, sangat mirip dengan reaksi manusia dalam menghadapi pandemi di dunia nyata, termasuk saat COVID-19 melanda tahun 2020. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat apa yang sebenarnya terjadi pada insiden Corrupted Blood, bagaimana para pemain bereaksi, dan mengapa para peneliti menganggapnya sebagai simulasi perilaku yang relevan dengan pandemi nyata. Kita juga akan melihat perbandingannya dengan COVID-19 menggunakan data dan fakta dari berbagai sumber resmi. Tujuannya sederhana, melihat bagaimana sebuah kejadian di dunia virtual dapat memberi gambaran berharga tentang perilaku manusia ketika menghadapi krisis global. Tanggal 13 September 2005 menjadi momen bersejarah bagi para pemain World of Warcraft. Pada hari itu, Blizzard merilis konten baru berupa sebuah area raid bernama Zul'Gurub. Di dalamnya, para pemain harus menghadapi bos kuat bernama Hakar the Soulflyer yang memiliki kemampuan unik untuk memberi efek berbahaya bernama Corrupted Blood kepada karakter yang melawannya. Efek Corrupted Blood bekerja layaknya penyakit mematikan di dunia nyata. Karakter yang terkena akan kehilangan health point secara bertahap, dan jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan kematian dalam hitungan detik. Berdasarkan desain awal, efek ini seharusnya hanya ada di dalam area pertempuran Zul'Gurub. Durasinya pun singkat, sekitar 10 detik, atau akan langsung hilang begitu Hakar berhasil dikalahkan. Blizzard merancang mekanisme tersebut agar menjadi tantangan eksklusif di dalam raid. Artinya setelah pemain keluar dari area ini, semua efek berbahayanya akan hilang, dan dunia World of Warcraft dari luar Zul'Gurub tetap aman dari ancaman penyakit. Namun, seperti yang akan kita bahas pada bagian berikutnya, sebuah celah tak terduga dalam sistem membuat skenario yang seharusnya terkendali ini berubah menjadi kekacauan besar yang menyebar ke seluruh server. Masalah sebenarnya bermula dari sebuah bug yang tidak terduga. Dalam World of Warcraft, pemain bisa memanggil dan menyimpan hewan peliharaan atau pet sebagai bagian dari karakter mereka. Ternyata, hewan peliharaan yang ikut terkena efek Corrupted Blood di dalam raid Zul'Gurub tetap menyimpan debuff tersebut meski sudah dipanggil kembali keluar area pertempuran. Saat hewan ini dipanggil lagi di luar raid, efeknya langsung menular ke karakter lain di sekitarnya. Tidak hanya hewan peliharaan, NPC atau non-player characters juga bisa terinfeksi oleh Corrupted Blood. Bedanya, NPC tidak mati akibat efek ini. Mereka justru bertindak sebagai pembawa tanpa gejala, tetap beraktivitas seperti biasa, namun diam-diam menyebarkan debuff ke siapapun yang berada di dekat mereka. Mekanisme inilah yang membuat wabah sulit dikendalikan karena sumber penularannya tersebar di berbagai tempat tanpa disadari banyak pemain. Akibat kombinasi kedua faktor ini, wabah menyebar dengan sangat cepat ke wilayah-wilayah yang awalnya aman. Kota besar seperti Orgrimmar dan Ironforge yang menjadi pusat aktivitas pemain berubah menjadi zona merah hanya dalam waktu singkat. Pusat keramaian ini yang seharusnya menjadi tempat berkumpul justru menjadi titik penyebaran paling mematikan di seluruh server. Ketika wabah Corrupted Blood mulai meluas, respon para pemain World of Warcraft ternyata beragam. Ada yang memilih untuk membantu sesama dengan menyembuhkan karakter yang terinfeksi. Lalu ada juga yang memberi peringatan kepada pemain lain atau menjaga jarak agar tidak menularkan debuff ini lebih jauh. Tindakan seperti ini umumnya dilakukan oleh pemain yang berperan sebagai healer atau mereka yang benar-benar peduli pada komunitas dalam game. Namun tidak semua pemain bersikap kooperatif. Ada kelompok yang justru bertindak sebaliknya, sengaja menyebarkan Corrupted Blood ke wilayah-wilayah yang sebelumnya aman. Dalam dunia epidemiologi, perilaku ini sering dianalogikan dengan kasus Typhoid Mary, di mana seseorang menjadi pembawa penyakit dan secara sadar menularkannya kepada orang lain. Para griefers, istilah dalam dunia game untuk pemain yang sengaja mengganggu, merusak atau membuat pengalaman bermain orang lain menjadi buruk, melihat kekacauan ini sebagai kesempatan untuk bersenang-senang, meskipun mengorbankan kenyamanan dan keselamatan pemain lain. Di sisi
sisi lain, ada pula pemain yang memilih untuk menarik diri sepenuhnya dari pusat keramaian. Mereka melakukan karantina mandiri dengan tinggal di area terpencil atau lokasi yang jarang dilalui orang demi menghindari risiko tertular. Strategi ini mirip dengan isolasi mandiri dalam dunia nyata dan menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk tetap aman selama wabah berlangsung. Ketika situasi semakin kacau, Blizzard mencoba mengambil langkah cepat untuk mengendalikan wabah Corrupted Blood. Mereka merilis beberapa hotfix atau pembaruan darurat secara cepat dengan harapan bisa menghentikan penyebaran debuff. Namun upaya ini berulang kali gagal. Bug tersebut tetap lolos dari perbaikan, membuat wabah terus menyebar tanpa bisa dikendalikan. Akhirnya Blizzard memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis, yaitu melakukan reset server sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, mereka merilis patch yang memastikan hewan peliharaan atau pets di dalam game tidak bisa lagi membawa dan menularkan Corrupted Blood di masa depan. Sementara itu, Red Zul Group yang menjadi sumber awal wabah tetap ada di dalam game hingga akhirnya ditutup pada tahun 2010. Penutupan ini bukan karena wabah Corrupted Blood, melainkan bagian dari pembaruan besar yang mengubah area tersebut menjadi dungeon untuk 5 pemain dengan bos-bos baru. Dan ketika World of Warcraft Classic dirilis pada tahun 2019, Blizzard sudah menambah sistem pencegahan yang memblokir bug seperti ini, memastikan insiden serupa tidak akan terulang lagi. Saat wabah Corrupted Blood menyebar di World of Warcraft, Eric Lovegren yang kebetulan sedang bermain menyadari bahwa apa yang terjadi sangat mirip dengan penyebaran penyakit di dunia nyata. Ia lalu menghubungi pembimbingnya, Nina Feverman, dan bersama-sama mereka meneliti fenomena ini. Hasil riset tersebut diterbitkan di The Lancet Infectious Diseases pada 2007, menyoroti bagaimana respon pemain selama wabah virtual bisa memberikan wawasan yang sulit ditangkap oleh model epidemiologi tradisional. Menurut artikel Wired, insiden Corrupted Blood memberi pelajaran berharga untuk studi epidemiologi. Dunia virtual menampilkan berbagai respon manusia seperti panik, penolakan, atau tidak percaya wabah itu berbahaya, dan penghindaran atau menjauhi area atau orang yang terinfeksi. Seperti yang disebutkan tadi, beberapa pemain memilih menjauh atau melakukan karantina mandiri, sementara sebagian lain justru menyebarkan debuff secara sengaja. Pola-pola ini menunjukkan bahwa perilaku manusia bisa sangat kompleks dan sulit diprediksi, sehingga tidak selalu mudah dimasukkan ke dalam model epidemiologi tradisional. Keseluruhan insiden ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana manusia dapat bereaksi terhadap penyebaran penyakit, meskipun hanya terjadi di dunia virtual. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Blizzard tidak memberikan data statistik lengkap dari insiden tersebut, sehingga lembaga seperti CDC tidak bisa memanfaatkannya secara penuh sebagai model epidemiologi dunia nyata. Fenomena Corrupted Blood di World of Warcraft menampilkan beberapa kesamaan menarik dengan pandemi COVID-19 di dunia nyata. Salah satunya adalah penyebaran cepat dan mobilitas tinggi. Pemain yang menggunakan teleportasi untuk berpindah antar kota mirip dengan manusia yang melakukan perjalanan udara, sehingga infeksi bisa menyebar dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Perilaku manusia yang tidak rasional juga terlihat jelas, baik pemain yang menyebarkan debuff secara sengaja atau griefers maupun mereka yang mengabaikan resiko, menunjukkan bahwa tidak semua orang mematuhi aturan. Mirip dengan sebagian orang yang tidak menaati protokol kesehatan selama COVID-19. Fenomena terpapar dan menularkan juga bisa dianalogikan. Dalam game, pemain penyembuh yang mencoba membantu orang lain sering ikut terinfeksi, sama seperti tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 saat merawat pasien. Terakhir, upaya karantina dan pelarian di dunia virtual menunjukkan keterbatasan strategi tersebut. Pemain yang mencoba mengisolasi diri tetap beresiko terinfeksi ketika orang lain bergerak bebas. Mirip dengan tantangan lockdown dan isolasi sosial di dunia nyata, termasuk dampaknya terhadap masyarakat luas. Dari insiden Corrupted Blood, para peneliti melihat kelebihan besar yang dimiliki dunia virtual. Game seperti World of Warcraft mampu menampilkan reaksi manusia secara real-time tanpa adanya resiko nyata. Berbagai perilaku bisa muncul, mulai dari panik, lari menjauh, membantu pemain lain, hingga sengaja menyebarkan wabah. Semua ini memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana orang bisa merespon ketika dihadapkan dengan krisis kesehatan. Namun, ada juga keterbatasannya, karena yang terancam hanyalah karakter game, bukan nyawa sebenarnya. Perilaku pemain tidak sepenuhnya bisa disamakan dengan dunia nyata. Data yang terekam pun terbatas, sehingga sulit digunakan untuk statistik yang lengkap. Selain itu, kolaborasi
kolaborasi antara peneliti dan developer game kerap terhambat karena tujuan mereka berbeda. Peneliti ingin mencari data ilmiah, sedangkan developer lebih berfokus pada hiburan dan kenyamanan pemain. Meski begitu, insiden ini tetap membuka peluang besar. Dunia virtual dan game sandbox dapat menjadi laboratorium untuk menguji respon terhadap penyebaran penyakit, sekaligus memberi pemahaman baru bagi epidemiologi modern. Rand Baldiker, seorang epidemiologi dari Universitas Ben Gurion, bahkan menilai Corrupted Blood sebagai contoh bagaimana epidemi virtual bisa dijadikan model. Ia membandingkan hewan peliharaan tanpa gejala di game dengan bebek pembawa flu burung, serta menyamakan penyebaran lewat teleportasi dalam game dengan peran perjalanan udara dalam wabah SARS pada awal tahun 2000-an. Selain itu, game edukatif atau simulasi perilaku juga berpotensi menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dengan cara yang interaktif dan aman. Pada akhirnya, insiden Corrupted Blood bukan hanya sekedar bug dalam sebuah game, tapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana manusia bereaksi menghadapi krisis. Pola yang muncul di dunia virtual ternyata memiliki banyak kesamaan dengan apa yang terjadi di pandemi nyata, termasuk COVID-19. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah dunia virtual bisa membantu kita lebih siap menghadapi krisis kesehatan di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu sejarah perkembangan game like gun dan rail shooter, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.